namanya Dzulbijaden. Ini cinta nih. Namanya Dzulbijaden. Tapi sebenarnya Dzulbijaden ini nama julukan karena semua orang memanggilnya dengan panggilan Dzulbijaden. Apa artinya? Pemilik dua kain usang. Kenapa bisa begitu? Nih ceritanya gini. Ada sahabat rumahnya dekat Mekah. Dia masuk Islam beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Habis dia masuk Islam, dia punya toko kaya raya. Dia punya toko di dekatnya Madinah. Kampung di dekatnya Madinah. Punya kebun, punya unta banyak, punya kuda. Dia seorang suka naik kuda tuh, penunggang kuda. Dia ibu saudara sekalian masuk Islam beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Habisnya itu hampir setiap Jumat dia datang ke Mekah untuk bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Tahu-tahu satu hari dia datang ke Mekah, Bu, suasananya Mekah lain. Kenapa nih? Dia nanya-nanya, Nabi Muhammad mana sih? Nabi Muhammadnya nggak ada. Kemana? Hijrah. Sudah berangkat hijrah ke Madinah. Sedih bener dia. Dia tawaf di Mekah habis itu pulang. Ya ampun, kok gini amat ya? Nabinya udah nggak ada. Gimana saya? Datang hari Jumat berikutnya, ya Allah, gimana nih saya? Keluarganya nggak ada yang masuk Islam. Orang-orang di sekelilingnya, di kampungnya dia banyak kan belum masuk Islam. Jadi dia nggak bisa nyari temen. Kerjaan saya di sini, urusan saya di sini. Tapi ini hati tambah lama tambah tersiksa karena jauh dari yang dicinta. Cuman bisa bayang-bayangin dulu Nabi Muhammad ya, ini gimana ya? Lama-lama kok kayaknya saya tersiksa hidup jauh dari Nabi Muhammad. Ya udahlah, kalau gitu saya hijrah aja dah. Gimana ya tapi ya, kerjaan di sini banyaknya, bodo amat lah, saya tinggalin aja semuanya. Pekarangan banyak, tanah kan nggak mungkin dibawa, masa mau tanah? Rumah gede begini nggak mungkin dibawa, masa mau bawa rumah? Akhirnya dia pun siap-siap, apa yang bisa dijual. Jadi dia ambil duitnya, sisanya banyak kan nggak bisa dia jual. Dia bawa duit banyak, bawa baju yang dia bisa bawa, ya bawa deh tuh, roti segala macam yang dia bisa bawa buat perjalanan menuju ke Madinah. Habisnya tersiksa hidup jauh dari Nabi Muhammad, pengennya hidup deket sama kekasih hati. Yaudah dah, yang penting nih saya biar kata nggak ada kerjaan, jauh dari keluarga, tapi yang penting saya cinta sama Nabi Muhammad, saya bisa hidup barengan sama Nabi Muhammad. Kelas cinta lain nih, kelas cinta. Siap seminggu 2 minggu, akhirnya siap juga. Sengaja Bu berangkat hijrahnya malam biar nggak ketangkep sama orang. Udah disiapin kudanya nih sama dia nih, disiapin kudanya, dirapiin, suruh tidur dulu kudanya, suruh istirahat, udah siap kudanya, udah bagus, dibersihin, ditaruhin semuanya tuh yang dia bisa bawa tuh, persiapan berangkat hijrah. Malam-malam dia mengendap, udah berhasil nih, alhamdulillah, udah lewat nih. Tahu-tahu ya Allah, emang nasib ya Bu, ketangkep sama orang-orang dari kaum. Kamu nih mau gimana nih? Wah, dia nih katanya kena sihirnya Muhammad. Nih jangan-jangan dia mau berangkat juga nih ke Yatsrib nih, ke Madinah nih. Nggak boleh. Balik. Nggak bisa. Kamu mau hijrah kan? Balik. Ya ampun, gimana nih? Saya
saya udah nggak tahan hidup jauh dari Nabi Muhammad. Ini sekarang saya ketangkep disuruh pulang-pulang. Mikir, punya ide. Dia terus turun. Ada orang sekitar 5 orang yang nangkep dia tuh. Bro, sini bro. Gimana kalau gini aja deh. Kamu kan tahu saya orang kaya nih di kampung sini. Terus gini aja. Kalian berlima biarin saya hijrah. Nanti yang saya tinggalin saya kasihin ke kamu semua, bagi-bagi dah. Dia rela mengorbankan semuanya, yang penting bisa bersama dengan yang dia cinta, Nabi Muhammad SAW. Saya punya rumah besar tuh, belum ngejual, rencana yang saya pengen jual. Nih saya kasihin kuncinya buat kamu. Kamu bagi-bagi dah. Kalian tahu saya punya tanah tuh luas kayak begitu tuh. Iya emang. Dah, buat kamu dah tuh. Bagi-bagi dah, kamu berlima. Kalian tahu saya ada kandang tuh di sana, itu masih ada kudanya, masih ada untanya. Bagi-bagi dah. Sana, jual berusaha kamu. Ini kira-kiranya 5 orang ini mendadak kaya raya nih, dengan dikasihin semua yang dia punya itu. Bolehin saya hijrah ya? Tunggu dulu. Masih ditahan juga. Kita mau berembuk dulu. Berembuk ibu-ibu saya sekalian, dan keputusannya nyakitin banget. Ente beneran mau hijrah? Iya. Kamu beneran mau ketemu sama Muhammad? Iya. Ya udah kalau kayak gitu. Tinggalin, turun kamu dari kuda kamu. Bu, turun kamu dari kuda kamu. Bu, disuruh turun dari kudanya. Dia bilang kita ambil kuda kamu, terserah. Kamu mau hijrah pakai apaan? Ibu-ibu saudara sekalian, dia mikir gitu. Ya Allah, ini gimana ceritanya nih? Saya mau berangkat pergi Yatrib, Mekah Yatrib itu bu. Naik mobil aja 7 jam lebih loh bu. 7 jam ibu-ibu saudara sekalian. Kalau jalan kaki ini gimana ceritanya, berapa lama gitu? Dia udah mikir aja apa gimana ya. Tapi ngebayangin tinggal di kampung yang nggak ada Nabi Muhammad, nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad, ya Allah, nggak sanggup saya. Akhirnya habis dipikir-pikir, ya udah ambil deh kuda saya. Dia mau ngambilin barang-barangnya di atas kuda, duit apa gitu yang dia bisa sanggup bawa gitu. Dia bilang nggak bisa, kita ambil semuanya. Jadi dia tuh bu cuman yang melekat di badan aja. Ya udah dah kalau gitu nggak apa-apa dah, biarin dah begini. Tunggu sebentar. Kenapa lagi kata dia? Kayaknya peci kamu bagus tuh. Pecinya diambil, dikeluarin. Nah, sana tuh. Kayaknya sepatu kamu bagus tuh. Dikeluarin sepatunya. Nah, sana tuh. Kayaknya baju kamu ridanya bagus tuh. Keluarin juga. Dia jalan ibu sekalian. Yang mestinya 7 jam kalau naik mobil nyampe. Kalau naik kuda ya sehari lagi tuh. Ini ibu-ibu saudara sekalian jalan kaki. Ya berhari-hari bu, seminggu lebih barangkali. Gak ada makanan, gak ada minum. Ibu kebayang gak sih kalau gak cinta tuh apa namanya? Masya Allah. Kelasnya Dzulbijadain tinggi bener nih. Siapa di antara kita yang nyampe ke sana? Ibu-ibu saudara sekalian, pelan-pelan dia jalan bu. Kalau malam istirahat tidur, ntar dia nyari makanan. Kalau ketemu kafilah diminta makan, dikasih makan gitu. Dia simpen juga buat nanti malam gitu kan. Besoknya lagi lapar lagi, ya Allah. Ketemu sama orang di satu kampung, dia dikasih makan, terus kayak gitu. Ntar ketemu ini yang kasih minum gitu, dia minum. Kakinya lecet-lecet berdarah-darah, diikat sama dia dengan sebagian kainnya. Di kainnya dirobek sama dia bu, diiket-iketin ke kakinya nih karena luka-luka lecet-lecet. Itu baju yang asalnya warnanya putih sampai nggak jelas
pelan-pelan, gontai, hari demi hari, hari demi hari. Tambah dekat ke Madinah, tambah deg-degan. Sampai akhirnya nyampe juga tuh, lebih dari seminggu perjalanan, rupanya nggak jelas, hitam legam sekarang. Padahal kaya raya di kampungnya. Badannya hitam legam, rambutnya sampai udah jadi panjang nih, jenggot-jenggotnya nggak jelas. Masya Allah, kakinya berdarah-darah Bu, pincang-pincang dia jalan. Badannya tambah hari tambah kurus. Sampai nyampe ke Madinah dia mikir gitu, ya Allah, ya Allah, ini saya nih dari hidup nyaman, punya semuanya, karena cinta sama Nabi Muhammad jadi kayak begini. Saya nyampe ke Madinah, saudara saya nggak punya, keluarga saya nggak punya, teman saya nggak punya, saya cuma punya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad juga belum tentu kenal sama saya, belum tentu ingat sama saya. Nah, Nabi Muhammad kan umatnya banyak, sahabatnya banyak. Ketemu sama Nabi cuman berapa kali, Nabi masa ingat gitu sama saya. Deg-degan. Nanti saya kalau ketemu sama Nabi ngomong apa ya? Rasul saya yang waktu itu ketemu tuh Rasul. Sebenarnya sih tampang saya rada bagusan nih, cuman nih kena perjalanan Rasul. Akhirnya saya tampangnya jadi kayak begini dah Rasul, maafin ya. Tapi saya tuh kesini karena cinta. Dia udah nyusun kalimat di pikirannya, kalau ketemu sama Nabi itu kayak gimana gitu. Tambah dekat, sampai begitu dia masuk ke Madinah tuh Bu, yang dia cari sumur. Soalnya badannya kotor, dia nyari sumur mana sih, biar ketemu sama Nabi rada bagusan, rada bersihan gitu tuh. Begitu ketemu sumur dia mandi dulu, tapi kan dia nggak punya baju lain, ya udah dipakai lagi tuh baju yang tadi itu. Nggak pakai sendal, nggak pakai peci, jalan. Dia nanyain, Nabi rumahnya di mana? Nabi rumahnya belum jadi. Di mana saya bisa ketemu sama Nabi? Di masjid. Masjidnya udah jadi, rumah Nabi belum jadi. Iya udah deh. Masjidnya di mana? Sebelah sana. Kasih lihat orang. Kasih tunjuk semua. Deg-degan ya. Dia jalan. Dia nggak tahu. Nabi waktu itu baru habis selesai sholat. Nabi bilang ke sahabatnya, saya punya sahabat, kata Nabi. Dia pernah ketemu sama saya sekali tanggal sekian, terus sekali lagi tanggal sekian, sekali lagi. Habis itu kemarin waktu Jumat dia datang bulan lalu ke Mekah. Saya udah berangkat hijrah, dia sedih. Jadi dia siap-siap, kepengen hijrah juga. Dia udah jual tanahnya. Nabi cerita sama para sahabat tentang orang ini. Padahal Bu, kan kejadiannya baru aja, nggak ada internet, nggak ada sambungan langsung, dia cerita lewat telepon nggak bisa juga zaman itu. Nabi ceritain tentang dia. Kata Nabi sampai terus seminggu yang lalu dia berangkat pergi hijrah, ketangkep. Akhirnya daripada dia nggak berangkat hijrah, dia serahkan semua hartanya untuk dapat berjumpa denganku, kata Nabi. Untuk dapat berjumpa denganku, untuk dapat tinggal bersama denganku, dia korbankan segalanya untukku. Sampai diambil pecinya dikasihin, diambil sendalnya dikasihin, diambil bajunya dikasihin. Dia berangkat ke sini hanya dengan memakai 2 kain yang sekarang sudah tidak jelas warnanya lagi. Kata Nabi Muhammad, sekarang orang ini menuju kepada saya. Dia lagi mikir-mikir, ketemu sama Nabi ngomong apa ya?
ketemu sama Nabi, saya mesti ngomong apa sama Nabi? Dia nggak tahu, Nabinya sudah menunggu sepenuh hati. Karena dia sahabat Nabi Muhammad berkelas cinta, maka Nabi pun menerimanya dengan sepenuh cinta. Nabi itu alhamdulillah nggak pernah nolak cinta. Kamu punya cinta sama Nabi, Nabi juga artinya sudah mencintaimu. Kamu nggak pernah kangen sama Nabi, Nabi juga artinya nggak pernah kangen sama kamu. Gampang, mau nilai Nabi Muhammad, mau nilai kamu punya kelas kayak gimana di hadapan Nabi Muhammad, lihat aja kelas Nabi Muhammad dalam hatimu. Persis kayak gitu. Kamu mau ngerjain segalanya buat Nabi Muhammad, Nabi pun akan memperlakukanmu dengan segalanya untukmu. Kamu nggak pernah mau berbuat buat Nabi Muhammad, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Nabi pun tidak pernah mau berbuat buat kamu. Ibu-ibu sekalian, deketi Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Nggak ada yang nggak dibalas dan nggak ada yang pernah sia-sia. Sahabat tersebut kemudian mulai masuk ke dalam masjid. Nabi berdiri. Sebelum dia masuk ke dalam masjid, Nabi udah berdiri. Sebelum dia kelihatan wajahnya, Nabi udah mulai berjalan. Nabi jalan, sahabat bikin soft, kebuka soft di tengah-tengah masjid. Sahabat ini mulai masuk. Nabi Muhammad kemudian mendekati sahabat tersebut. Nabi berkata, ahlan wa sahlan bidal bijadain. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang. Nabi setengah berlari mendekati sahabat ini, Bu. Sahabat ini begitu melihat Nabi Muhammad lari menghadapi dia, dia pun berlari mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, telah kutinggalkan seluruh dunia saya untukmu wahai Rasul. Nabi berkata, aku sudah tahu. Aku sudah tahu. Fa ahlan wa sahlan bika ya dzal bijadain. Maka selamat datang untukmu wahai dzul bijadain. Masya Allah. Ibu sekalian, tinggal menabi. Dibikinin rumah kecil-kecilan, tinggal Nabi Muhammad alaihissalam. Nikmatnya hidup luar biasa. Sampai waktu perang Khaybar, di ikutan perang Khaybar, pas pulang perang itu dia dalam keadaan sakit karena perang, tapi enggak meninggal di medan perang. Jadi waktu arah pulang itu dia ikutan rombongan pulang ke Madinah. Di tengah jalan dia meninggal. Nabi ketika dia meninggal, Nabi tahu dia nggak punya saudara, dia nggak punya siapa-siapa. Nabi memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali buat galiin kubur buat dia. Dan ini sahabat ini meninggalnya nggak dalam peperangan, tapi dalam jalan menuju pulang. Dan luka-lukanya disebabkan karena peperangan. Nabi memperlakukan dia sebagai syahid, nggak dimandikan, nggak disolati, gitu ya. Artinya bahwa orang walaupun meninggalnya itu nggak di medan perang, tapi kalau masih dalam perjalanan perang itu terhitungnya sebagai syahid. Udah jadi kuburnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Begitu kuburnya udah jadi nih, Nabi kemudian turun barengan sama Sayyidina Ali. Yuk Ali. Nabi turun, Bu, dalam kuburnya tersebut itu. Nabi bilang, "Nawilni iya, kemari ini jenazahnya." Jadi jenazahnya dikuburin, yang nguburin langsung Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terima jenazahnya. Nabi terima jenazahnya, didekat sama Nabi Muhammad, baru ditaruh sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi kemudian, ibu-ibu sekalian, memandangi sahabatnya ini dzul bijadain, kebayang sama Nabi ini orang ninggalin semuanya buat saya gitu. Nabi kemudian berkata, yang membuat semua sahabat iri pada saat itu kepengen andai saya menjadi dzul bijadain. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengar Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, ya Allah, coba saya yang jadi dzul bijadain.
Nabi Muhammad bilang, Allahumma fashhad anni radin anhu fardu anhu ya Rabb. Ya Allah, saksikanlah saya ridho, saya cinta kepadanya ya Allah, maka ridhoi dan cintailah dia. Saya Muhammad bin Abdullah ridho kepadanya, saya cinta kepadanya, saksikan ya Allah, ridhoilah dia. Orang tuh kayak gitu. Sama Nabi tuh kamu tuh kayak gitu. Kalau kamu deket sama Nabi Muhammad, Nabi deket sama kamu. Kamu ngejauh dari Nabi Muhammad, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kamu pun dijauhin sama Nabi Muhammad SAW. Tapi emang berkelas cinta bukan main-main, teman-teman sekalian. Yuk belajaran, biar kita punya hidup nih berkelas cinta sama Nabi Muhammad. Apa yang kamu punya buat Nabi Muhammad? Punya harta lebih, ini kayak begini nih, ngumpulin orang dalam rangka cinta sama Nabi Muhammad. Yang bisa dikerjain, kerjain. Yang suaranya bagus, pengen puji-puji Nabi Muhammad, silakan. Apa aja yang bisa kita lakukan buat Nabi Muhammad SAW. Berkelas cinta namanya. Punya anak cerdas, sekolahin, pondokin, pesantrenin, bisa bikin dia hafal Quran, hafal hadis-hadis Nabi Muhammad, berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Bilang, ya Rasulullah, saya punya anak ya Rasulullah, untukmu wahai Rasul. Punya apa aja yang kita punya, pakai buat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya berkelas cinta. Kamu punya waktu, pakai waktumu buat Nabi Muhammad. Sholawatan ke Nabi, inget-inget Nabi, baca sejarah Nabi, kenang-kenang Nabi. Tuh, pakai hatimu, kamu punya rasa di dalam hatimu, pakai buat Nabi Muhammad. Kamu bisa cinta sama orang, cintai Nabi Muhammad. Kamu bisa kangen sama orang, kangen sama Nabi Muhammad SAW. Gak akan pernah rugi, teman-teman sekalian. Gak akan pernah rugi. Tapi begitu kamu pakai cintamu buat orang lain, bukan Nabi Muhammad, cinta sama manusia, cinta sama suami, cinta sama siapa, bisa mengecewakanmu, bisa mengecewakanmu. Tapi begitu yang kamu cintai Nabi Muhammad, tidak akan pernah mengecewakanmu dunia hingga akhirat. Yuk belajaran biar bisa naik kelas. Yuk ya, jangan di kelas bandel terus-terusan. Udah nggak usah main tawar-tawaran sama syariat, kerjain semua syariat agama. Naik kelas taat, dari kelas taat kita naik lagi, dari kelas sami'na wa ata'na kita naik lagi menjadi berkelas cinta. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang nggak pernah putus hubungan dari Nabi Muhammad, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.